Halo Sobat Viewers, balik lagi sama aku Sita Forin. Di episode kali ini aku mau sharing pengalaman melahirkan normal. Tapi anak pertama dulu ya. Ini aku gendong bayi, ini anak kedua aku. Nanti aku akan cerita vlog untuk pengalaman melahirkan normal anak kedua di video terpisah ya. Sekarang pengalaman melahirkan anak pertama dulu, oke? Ini kebetulan aku lagi tidak bermake up ya, nggak sempet make up dan juga habis mandi. Mohon maaf banget kalau penampilannya ya seadanya seperti ini, karena kalau udah jadi ibu gitu, apalagi udah anak dua, aduh kayaknya agak susah gitu ya untuk misalnya mandi tadi juga buru-buru, terus kalau untuk make up kadang juga agak males. Ini juga anak nggak bisa ditinggal, ini agak gimana gendongan gitu ya istilahnya. Jadi ini aku gendong sambil ngevlog, karena nanti kalau dia ditaruh di kasur dia bakal nangis lagi gitu. Oke, simak terus sampai habis vlog aku kali ini, bukan vlog, sharing aku kali ini sampai habis, jangan skip, oke? Nah, for viewers, waktu pengalaman melahirkan anak pertama, Akila namanya ya, sekarang dia udah berumur 5 tahun lebih ya, dan udah TKB ya. Itu pengalaman melahirkan anak pertama. Aku bener-bener sebelumnya tuh nggak tahu apa ya istilahnya, ilmu tentang melahirkan, pengetahuan tentang melahirkan itu emang aku tuh nggak cari-cari tahu gitu loh. Kan biasanya kalau ibu-ibu yang lagi hamil suka cari-cari tahu gitu kan di Google, di internet. Kalau aku tuh enggak gitu waktu hamil si Akila itu. Pokoknya mengalir gitu aja, let it flow aja gitu ya, sampai menginjak hari H-nya pas melahirkan. Itu Sabtu malam ya, alias malam minggu. Sabtu malam itu aku sekitar jam 8 malam itu lendir bercampur darah kayak gitu ya, dan disitu aku agak kaget gitu, tapi nggak panik amat sih. Terus disitu aku langsung telepon rumah sakit yang sebelumnya aku udah kontrol ya, terakhir kontrol hamil, nanyain ya, ini aku udah keluar lendir darah nih, gimana nih, apakah harus ke rumah sakit sekarang apa gimana? Katanya ya ke rumah sakit aja sekarang gitu, takutnya udah ada pembukaan. Langsunglah kita ke rumah sakit waktu itu, langsung ke IGD ya, dan dicek pembukaan sama susternya, katanya pembukaannya baru pembukaan 1 kayak gitu. Nah, waktu pas keluar flek lendir darah itu aku belum ngerasain kontraksi apa-apa, belum ngerasain mules kayak gitu. Langsung periksa, tapi anehnya banget ya, setelah cek pembukaan atau VT gitu ya, vagina touch gitu ya, tuh ngerasain mules banget tuh aku tuh, nggak tahu kenapa, semenjak dicek pembukaan itu sama suster. Suster bilang mau stay di rumah sakit atau mau pulang aja, karena ini baru pembukaan 1. Biasanya kalau anak pertama, kalau pembukaan 1 menuju pembukaan berikutnya itu biasanya suka lama katanya gitu ya, bisa ada yang sampai sehari, 2 hari, 3 hari kayak gitu ya. Udah aku memutuskan untuk pulang aja. Terus kita pulang, terus biasa tidur aja gitu ya, tidur. Tapi di situ aku nggak bisa tidur karena aku ngerasain kok sakit banget habis dicek pembukaan tadi gitu ya. Sakitnya tuh mules, terus sengkrang gitu ya, nyeri gitu, kontraksi. Nah, terus akhirnya nggak kuat lah aku ya, coba ke rumah sakit lagi gitu ya. Itu sekitar jam berapa ya, dini hari lah pokoknya ya, dini hari pokoknya, aku lupa jamnya. Akhirnya kita memutuskan lagi ke rumah sakit, pokoknya di atas jam 12 malam deh kayaknya ke rumah sakit itu. Dicek pembukaan lagi, dan kalau nggak salah tuh pembukaan tuh udah 3 gitu. Akhirnya aku ganti baju rumah sakit ya, kan dikasih pinjem baju rumah sakit gitu. Terus habis itu aku stay lah di salah satu ruangan, aku lupa ruang IGD kebidanan atau ruang bersalin gitu ya, aku lupa. Pokoknya di rumah sakit itu, salah satu rumah sakit di Bandung. Maksudnya semenjak aku memutuskan pulang setelah dicek pembukaan sama suster, setelah dinyatakan pembukaan 1, itu tuh bener-bener nyari kontraksinya tuh kayak nggak hilang gitu loh. Kan biasanya
kalau pembukaan 1 kan kadang orang masih belum kerasa apa-apa, bahkan sampai pembukaan 3 gitu belum kerasa apa-apa, tapi kok aku ngerasainnya kayak sakit banget gitu. Pembukaan 1 aja udah ngerasainnya tuh udah aduh nyeri banget gitu ya. Tapi itu masih ya aku tahan-tahan lah, nggak sampai nangis gimana gitu ya, aku tahan. Terus waktu berjalan begitu sangat lama aku ngerasainnya ya, itu udah hari Minggu pagi, pokoknya hari Minggu pagi tuh udah pokoknya kita dikasih makanan gitu ya, pokoknya dari makan pagi siang tuh aku makan aja tuh kayak kurang nafsu gitu, saking aku nahan nyeri kontraksinya gitu. Jadi gimana ya, kalau makan tuh makan sedikit terus aduh ini kenapa sakitnya begitu, bener-bener ya. Aku bener-bener nggak tahu rasanya melahirkan tuh gimana, karena waktu itu kan baru pengalaman anak pertama gitu ya. Jadi aku tuh kayak ya let it flow aja gitu loh ya. Aku nggak pernah denger, nggak pernah baca ataupun googling pengalaman melahirkan di internet tuh, aku nggak pernah gitu. Hanya pas udah hari H-nya tuh, oh kayak gini ya rasanya kontraksi kayak gitu. Mertuaku ikut datang ke rumah sakit, orang tua aku juga ikut datang ke rumah sakit gitu ya. Terus ibu mertua juga ikut gosok-gosok punggung aku, ngelus-ngelus. Itu tuh ngerasanya makin, kalau aku dielus punggungnya gitu ya, ya tau lah niatnya baik ya, biar kayak ngurangin rasa sakit. Itu justru sebaliknya gitu, aku malah semakin dielus itu malah semakin kayak sakit gitu, malah semakin nyeri gitu. Jadi aduh udah jangan dilus deh, aku nggak mau diapa-apain, aku pengennya diem aja gitu. Aku pokoknya berbaring aja gitu ya kerjaannya tuh. Aku nggak gerak, nggak banyak gerak, nggak jalan-jalan seperti yang lainnya gitu ya. Mungkin karena aku tuh udah ngerasain nyerinya tuh udah males ngapa-ngapain gitu, maunya tuh berbaring aja kayak gitu. Harusnya kan gerak ya katanya ya, atau jalan-jalan gitu biar mengurangi nyeri kontraksi, tapi itu aku nggak aku lakukan gitu. Itu aku nggak diinduksi ya, anehnya tuh itu, makanya nggak diinduksi tapi kok nyerinya tuh kayak nggak ada jeda gitu dari pembukaan 1 makanya. Terus dokter datang untuk cek pembukaan ya, kan sebelumnya dicek sama suster ya. Terus sekitar siang harinya dokter datang untuk cek pembukaan lagi. Aku lupa cek pembukaannya itu udah berapa kali, kalau nggak salah adalah di atas 3 kali ya. Itu aku paling males kalau cek pembukaan tuh, soalnya ngilu banget, aduh bener. Dan aku tuh orangnya tegang gitu ya. Dokter datang jam 12-an, di situ ada mama aku juga. Cek pembukaan lagi ke aku. Aduh dokter ngapain cek lagi, kata aku gitu. Aduh udah ngilu gitu. Terus ya mau nggak mau harus dicek gitu, ini udah pembukaan berapa. Dan setelah kayak aku tuh kayak ngerasain kayak dibuka mulut rahimnya apa gimana gitu, aku nggak ngerti. Yang jelas tuh kerasa lebih nyeri lagi daripada cek pembukaan sebelumnya itu sama dokter ya. Ternyata kata dokter ini pembukaannya udah mulai makin membesar gitu ya, udah makin maju dari 7 ya, pembukaannya 7-8. Terus nggak selang dicek pembukaan sama dokter itu langsunglah dokter mempersiapkan segalanya, peralatan dan juga susternya ya. Aku kalau nggak salah itu ada 3 suster, 1 dokter yang ngebantu proses persalinan di situ. Apa ya istilahnya, kayak riuh nyiapin semua peralatannya gitu ya. Aku di situ masih kayak culang-cileng gitu ya, culang-cileng tahu gak ya, masih kayak awam gitu, ini pada ngapain ya gitu. Aku lagi sakit ya, aku lagi nahan kontraksi. Tapi aku nahannya cuman gini, remas spray gitu ya. Aduh nggak sampai teriak-teriak, nggak sampai nangis sih, nggak gitu. Aku disuruh ngangkang, disuruh ngeden ya. Aku udah ngeden berkali-kali tapi kok bayinya nggak mau keluar katanya, kata dokternya. Ini ada mulesnya nggak sih waktu ngeden gitu.
Justru pas udah pembukaan 10 lengkap, pas aku mau disuruh ngeden itu, aku kok nggak ngerasain mules lagi gitu, nggak ngerasain kontraksi lagi. Apakah kontraksinya udah berhenti apa gimana? Makanya bayinya kok nggak keluar. Aku bingung gitu kan, ngedennya tuh kapan gitu. Katanya kalau udah ngerasa kayak mau ngeden, mules banget gitu ya, kontraksinya makin gimana ya, pokoknya kayak mau ngejen BAB gitu ya, tuh ngejen aja gitu. Tapi kok aku nggak ngerasain kayak gitu kenapa ini? Aku juga nggak tahu. Terus akhirnya udah berapa kali ngeden ya, itu 10 kali ada kali ya aku ngeden, ya Allah bener. Aduh, pengalaman, oh gini tuh namanya melahirkan, ngeden tuh kayak gitu. Udah 10 kali kayaknya ada aku ngeden, kok nggak keluar bayinya gitu ya. Selain itu aku ditemenin suami juga ya. Suami, kalau orang tua mertua enggak, cuman suami, suster dan dokter gitu. Pas di tengah-tengah aku lagi ngeden, aku tuh kan capek ya, rasanya tuh pengen nangisnya bukan karena nyeri atau gimana, karena kok nggak keluar gitu si bayinya gitu. Akhirnya aku kayak hopeless gitu, kayak mau give up. Akhirnya aku kayak nangis gitu ya. Terus kata dokternya, jangan nangis nanti tenaganya habis gitu. Ya udahlah, nggak jadi nangisnya. Terus pokoknya pas di tengah-tengah ngeden gitu, proses ngeden, aku tuh haus gitu kan, capek. Aku minta tolong lah suami, minum. Pokoknya di antara mau ngeden itu aku sempet minum dulu. Minumnya tuh sampai ada 3 kali lah gitu. Pokoknya itu kita kan harus ini ya, harus punya tenaga yang gede gitu, yang besar. Itu salah aku sih sebelumnya, kayaknya aku tuh kurang tidur karena semalam ya itu nggak bisa tidur aku tuh. Terus aku tuh makannya juga sedikit. Jadi buat kalian tipsnya, kalau udah deket-deket HPL nih gitu ya, atau hari H-nya gitu, berbanyak istirahat juga gitu, jangan terlalu capek juga. Pokoknya banyak makan bergizi buat nambah tenaga saat persalinan nanti gitu. Akhirnya aku melihat gunting gitu ya. Langsung ya seperti itu. Namanya tindakan apa tuh? Episiotomi apa loh kalau nggak salah. Nanti aku yang benernya aku taruh di sini deh. Tapi itu aku nggak ngerasa sakit gimana gitu ya pas di gitu. Kayaknya itu dibius sih gitu, dibius gitu. Cuman pas ngerasa paling mantapnya itu pas ngerasain kayak pas diambil bayinya dari dalam rahim aku gitu. Kayaknya aku ngerasain banget deh. Nah itu rasanya kayak aduh. Wah, pokoknya nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata ya rasanya pas diambil bayinya dari dalam gitu. Aku nggak tahu ya, itu kayaknya sih aku karena bayinya nggak mau keluar, jadinya mungkin diambil gitu. Bagaimana ya? Aku juga nggak ngelihat sih. Aku tuh orangnya kayak tipe nggak bisa ngeluarin bayi sendiri gitu. Maksudnya nggak kayak orang lain gitu, ngeden terus keluar bayinya sendiri gitu. Kalau aku harus pakai proses lagi gitu, harus pakai alat bantu lagi gitu. Gitulah pokoknya. Dan akhirnya alhamdulillah keluarlah bayinya. Akila, anak perempuan aku yang pertama, dengan berat 3,1 kilo, panjangnya 50 cm gitu. Menurut aku itu termasuk besar ya. Kalau udah 3 kilo ke atas tuh udah termasuk besar sih kalau menurut aku ya. Gitu viewers. Aduh, pokoknya pengalaman melahirkan yang berkesan, semuanya berkesan ya, baik anak pertama, anak kedua. Nanti anak kedua akan aku ceritain beda lagi ya. Ini teknik melahirkan, proses melahirkan anak kedua aku beda lagi, bukan di gini gitu ya, tapi nanti aku akan ceritakan di video aku terpisah gitu. Akhirnya habis keluar kan bayinya dan juga plasentanya, terus dijahit lah otomatis ya. Dijahitnya juga wah. Dijahitnya mamaku nanya waktu udah proses persalinan itu, dok ini dijahit berapa ya dok? Dokternya sampai bilang gini, apa ya, diobras gitu istilahnya apa ya, pokoknya kayaknya dia nggak mau ngasih tahu berapa jahitannya gitu ke aku, takut aku trauma atau gimana ya, nggak tahu. Pokoknya dia nggak mau ngasih tahu aja. Yang jelas aku yakin jahitannya banyak.
Ya iyalah, soalnya di gitu kan. Tapi ya itulah prosesnya ya, jadi ibu melahirkan, berjuang seperti itu ternyata rasanya. Tapi aku yakin kalian yang sekarang, oh iya ya, yang sekarang sedang hamil dan menunggu proses persalinan, aku yakin kalian pasti bisa, mau normal mau sesar semua sama perjuangannya gitu. Bismillah ya. Ini dedek bayi udah bangun, ini anak kedua aku tuh. Oke, gitu aja for viewers, pengalaman aku mengenai melahirkan anak pertama secara normal atau per vaginam. Jangan lupa subscribe, tombol merah jangan sampai lolos alias tombol subscribe. Terus like video ini dan loncengnya jangan lupa dinyalakan supaya kalian nggak ketinggalan video aku selanjutnya. Oke, have a nice day, dadah, terima kasih, dadah. Oh iya, aku lupa ngasih tahu, aku itu berarti proses pembukaan satu itu dari malam minggu yang 12 malam ya. Terus anak aku lahir yang pertama itu jam 14 lebih 10. Itu berarti berapa lama tuh waktunya? Lumayan lama juga ya. Lumayan lama juga proses kelahiran si Dede. Itu nunggu nyeri kontraksinya tuh lumayan lama, dari 12 malam sampai jam 2 sore. Tuh. Aku nahan nyeri kontraksi selama itu. Wow, dahsyat.